Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan solehah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran melalui video. Hari ini kita akan belajar tema 4F, subtema 3, pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam di Indonesia. Sebelum belajar, seperti biasa kita berdoa sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggilah kecerdasanku. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak soleh dan soleha, Bu Rara ingin menjelaskan tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah pernah sama-sama tahu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang digunakan oleh manusia untuk kebutuhan hidupnya. Nah, sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh Indonesia. Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kondisi alam. Nah, berikut penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Pertama, persebaran hasil pertanian. Padi atau beras hasilnya terdapat di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Jagung banyak terdapat di Jawa Tengah, Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Kemudian terdapat juga di Jawa Timur, di Madura, dan terdapat juga di Sulawesi, di Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Ubi kayu atau singkong banyak terdapat di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Selanjutnya, kacang tanah. Kacang tanah banyak terdapat di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Juga terdapat di Jawa Barat, yaitu di Cirebon, dan juga terdapat di Bali dan Nusa Tenggara Barat atau Lombok. Kedua, persebaran hasil perkebunan. Tembakau banyak terdapat di Sumatera dan Jawa. Teh banyak terdapat di Jawa Barat, Bogor, Sukabumi, dan Garut. Juga terdapat di Jawa Tengah, Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan. Juga terdapat di Sumatera Utara, di Pematang Siantar, dan juga di Sumatera Barat. Ada kopi banyak terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Karet terdapat di Aceh, khususnya di Tanah Gayo, Alas, Sumatera Utara, di Kisaran, Deli, dan Serdang. Juga terdapat di Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan. Kelapa atau kopra banyak terdapat di Pulau Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Ada coklat terdapat di Jawa Tengah, khususnya di Salatiga dan Sulawesi Tenggara. Pala yang digunakan untuk bahan bumbu dapur itu banyak terdapat di Jawa Barat dan Maluku. Cengkeh
banyak terdapat di Aceh, Sumatera Utara, khususnya Tapanuli, Jawa Barat, khususnya Banten, Jawa Tengah, khususnya Banyumas, Sulawesi Utara, dan Maluku. Lada. Lada terdapat di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. 3. Persebaran hasil kehutanan. Kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kayu cendana terdapat di Nusa Tenggara Timur. Rotan banyak terdapat di Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Anak soleh dan soleha, berikutnya kita belajar bahasa Indonesia. Menjelaskan cara penekanan saat mendeklamasikan puisi. Mendeklamasikan puisi memerlukan persiapan yang baik dan matang. Saat mendeklamasikan puisi, sebaiknya kamu sudah memahami cara membaca puisi yang benar agar makna puisi dapat tersampaikan dengan baik kepada pendengar. Setiap pendengar dapat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap makna puisi. Salah satu cara untuk membedakan makna puisi adalah dengan memberikan penekanan pada saat mendeklamasikannya. Perhatikan bait puisi berikut. Tak ada waktu yang kusia-siakan, tak ada keluh kesah yang kuucapkan. Semangatku hanya untuk menggapai impian, menjadi pahlawan cendekia, mendidik tunas bangsa, membentuk pribadi yang cerdas dan pantang menyerah, menjadikan kebanggaan untuk Indonesia. Nah, kalimat yang bercetak miring merupakan penekanan dalam puisi. Untuk apa fungsinya? Fungsinya agar makna puisi ini tersampaikan kepada pendengar. Berikutnya, kita akan belajar IPS. Bu Rara akan menjelaskan tentang penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia beraneka ragam. Salah satunya adalah sumber daya tambang. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Karena apabila selalu dipakai, maka lama-kelamaan akan habis. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Berikut penyebaran hasil tambang di Indonesia. 1. Minyak bumi. Daerah penghasil minyak bumi yaitu Aceh, khususnya Lok Semawe dan Perelak, Riau, Pekanbaru, dan Dumai, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, khususnya Muara Enim, Jawa Barat, khususnya Majalengka, Jatibarang, Jawa Tengah, khususnya Cepu dan Cilacap, Kalimantan Utara, khususnya Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu, Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan, dan yang terakhir kedua, batu bara. Daerah penghasil batu bara yaitu Sumatera Barat, khususnya di Ombilin dan Sawah Lunto. Sumatera Selatan, khususnya Bukit Asam dan Tanjung Enim. Kalimantan Timur, khususnya Sangatta, dan Papua Barat, khususnya di Klamono. 3. Timah. Daerah penghasil timah yaitu Pulau Bangka, khususnya Sungai Liat, Pulau Belitung, khususnya Manggara,
dan Pulau Singkep, khususnya Dabo. Keempat, daerah penghasil emas, yaitu Aceh, khususnya di Melaboh. Riau, khususnya di Logos. Dan Bengkulu, khususnya Rejang Lebong. Jawa Barat, khususnya Cikotok dan Pongkor. Kalimantan Barat, khususnya di Sambas. Dan Papua, khususnya di Timika. Anak soleh dan soleha, kita sebelumnya pernah belajar montase. Nah, apa itu montase? Montase adalah teknik membuat karya seni dengan cara menggabungkan gambar sehingga membentuk cerita atau susunan baru. Berikut contoh montase. Kemudian kita belajar mozaik. Sebelumnya kita juga pernah belajar mozaik. Nah, masih ingat apa itu mozaik? Mozaik dapat dibuat dari potongan kertas, keramik, kancing, atau bahan-bahan alam seperti batu, biji-bijian, dan daun kering. Berikut adalah contoh mozaik. Anak soleh dan soleha, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Dan Bu Rara memberikan tugas untuk kalian membuat video saat kalian mendeklamasikan puisi tentang cita-cita karangan kalian sendiri. Buatlah video sekreatif mungkin. Bu Rara tunggu ya videonya. Jangan lupa kalian sholat 5 waktu, mengaji, berbakti kepada kedua orang tua dan juga guru, serta berbuat baik kepada semua orang. Akhir kata, Bu Rara ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.